Selesai Ramadan bukan berarti kita jadi apa, jadi kendur semangat kita, tidak ya. Masjidnya tetap sama kok ya, begitu. Bahkan masjid tidak pernah tutup 24 jam bahasanya. Bukan berarti kalau selesai Ramadan selesai juga ke masjid. Demikian juga baca Al-Qur'annya, zikirnya, saumnya mungkin ya. Yang ingin melanjutkan segera dengan saum Syawal silahkan, karena memang hadisnya Rasul mengatakan man shoma Ramadan sumat basitan min Syawal maka annama shoma dahra kullahu. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan 30 hari lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap orang tersebut saum selama 1 bulan full, gitu ya itu. Jadi farad tafansab, karena di dunia ini adalah kita melakukan terus ibadah demi ibadah. Setiap ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah dan sebagainya. Wa ila rabbika farqab, dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Karena seringkali ada mindset seolah-olah mohon maaf, walaupun sebenarnya tidak ada pengakuan secara official ya, secara resmi gitu ya. Ketika Ramadan orang luar biasa ibadahnya begitu, tapi ketika Syawal yang harusnya naik secara bahasa, Syawal itu naik, tapi pada kenyataannya justru terjadi penurunan kan gitu ya, kurva ibadahnya menukik begitu ya itu. Padahal yang disembah ketika kita sedang ibadah dan selesai ibadah dan tetap Allah Subhanahu wa taala. Makanya fardu, berharapnya kepada Allah harus terus gitu ya. Makanya sering diingatkan oleh para ulama bahwa kunci keberlangsungan amal adalah keikhlasan gitu ya. Makanya wa ila rabbika farghab. Kalau keikhlasan itu hilang, nah itu yang menjadi penyebab utama sih sebenarnya. Gitu ya. Kenapa terjadi penurunan dalam ibadah? Sebab apa? Yang bermasalah di keikhlasannya. Sebab kalau orang yang ikhlas di bulan Ramadan dia beribadah kepada Allah. Di bulan Syawal, nanti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai nanti Sya'ban, balik lagi ke Ramadan, kan tetap Allah yang disembah. Kalau selama Allah yang disembah, berarti tetap kita harus menjaga konsistensi, keistiqomahan ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya itu. Makanya jangan sampai terjebak ya. Di budaya kita setelah Ramadan selesai, biasanya kita melaksanakan silaturahim dengan keluarga. Tentu itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang diajarkan. Karena kita tahu eh, begitu luar biasa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya terkait silaturahim ini. Salah satunya adalah Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kan itu. Atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamu. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka bicara yang baik dan diamlah. Ya. Hadis ini sangat relevan ya dalam kondisi kita di bulan Syawal ini, begitu ya. Karena kita sering kali yang mengadakan kegiatan-kegiatan silaturahim dan tentu yang dimaksud dengan silaturahim yang utama adalah silaturahim dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah, sebagaimana bahasanya ar-raham. Ar-rahim itu adalah diambil dari kata rahmul mar'ati, rahimnya perempuan. Karena ini adalah isti'arah dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa kita memiliki kedekatan karena kita lahir dari rahim yang sama, bahasa memiliki hubungan darah, begitu ya, begitu. Dan ini adalah sebuah amal yang sangat luar biasa, begitu ya. Sangat sangat diperintahkan ya, begitu ya, diperintahkan. Dan dalam hadis ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu menghormati tamu. Gitu ya, betul, memang menghormati tamu adalah ada effort lebih gitu ya, tetapi di situ pahalanya. Makanya luar biasa di tradisi masyarakat kita, biasanya kalau Lebaran semua makanan ada begitu, hidangan luar biasa begitu demi menghormati tamu. Tapi luruskan niatnya, keikhlasannya gitu ya, itu penting gitu ya, itu karena memang seringkali kalau salah niat apa hidangan yang disediakan itu lebih kepada lebih show off lah begitu ya, dan itu tidak boleh ya gitu. Kita harus meniatkan menjamu tamu itu adalah bagian dari beriman kepada Allah dan kepada akhir begitu ya, bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan yang terbaik. Tidak harus memaksakan begitu ya, harus semuanya ada, tapi berikan yang terbaik untuk tamu-tamu yang datang, dan insya Allah akan dicatat menjadi amal soleh. Dan jangan juga apa
dan jangan juga merasa malas begitu ya kan. Karena dalam Islam menghormati tamu itu 3 hari, gitu ya, 3 hari. Nah, kalau lebih dari 3 hari, maka tamunya harus tahu diri, begitu ya itu. Nah, seringkali mohon maaf suka dibolak-balik ini hadis ini ya, begitu ya. Kan kami tamu, kami harus dihormati. Padahal dalam Islam, tamu memiliki hak-hak untuk bisa dihormati adalah 3 hari. Setelah 3 hari, maka dia harus melayani sendiri, begitu. Kenapa? Karena sudah selesai kewajibannya. Kecuali kalau tuan rumahnya ingin menambah kebaikannya. Tetapi dalam agama kewajiban adalah menjamu selama 3 hari berturut-turut, begitu itu. Dan ini sangat diperintahkan dalam agama kita. Kemudian juga kaitannya adalah tentu yang keduanya itu menyambungkan silaturahim, begitu ya itu. Karena ini pahalanya luar biasa, begitu ya. Sampai Allah menyampaikan rahim itu adalah bergantung kepada arasy ar-Rahman. Barang siapa yang menyambungkanku, maka aku akan menyambungkannya kepada Allah. Barang siapa menyambungkan silaturahim, maka dia menyambungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedekatannya, rahmatnya, maghfirahnya, pengampunannya akan Allah berikan kepada orang-orang yang selalu menyambungkan silaturahmi dengan orang-orang yang dekat dengan dirinya, keluarga terdekatnya, begitu itu. Kemudian, nah ini juga ini syarat mungkin Allah alam bisawab ya, hikmahnya menjamu tamu, menyambungkan silaturahim, tapi di ujungnya kul khairan aw liyasmut, begitu ya. Karena seringkali mohon maaf, kalau silaturahmi kalau tidak diatur, itu seringkali jadi ajang ya menggibah tetangga, menggibah saudara, begitu, ngomongin orang lain, begitu ya. Nah ini kan tidak boleh, begitu ya. Dalam saat kita bertamu, saat kita bersilaturahim, kata-kata yang baik yang harus keluar. Maka saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Tidak harus, mohon maaf, mengobrolkan saudara yang tidak datang, tidak harus mengobrolkan tetangga mungkin yang kondisi ekonominya sedang biasa-biasa saja, begitu ya. Tidak harus menceritakan apa-apa yang tidak bermanfaat, begitu ya gitu. Karena seringkali ya kan begitulah yang namanya orang berbicara seringkali melebar ke sana kemari yang pada akhirnya itu mengurangi esensi daripada ibadah silaturahim yang sedang dijalankan. Maka saya ingin menyampaikan nikmati kebersamaan bersama keluarga kita, saling mendoakan, saling membantu, saling menolong ya. Bahkan ada tradisi di kita, di masyarakat kita biasanya kalau Idul Fitri itu berbagi bingkisan, berbagi hadiah, ngasih uang angpau gitu nah bahasanya. Nah itu adalah kebaikan yang luar biasa begitu ya itu. Karena Rasul menyampaikan as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah, yaitu bersedekah kepada orang miskin itu 1 kali dicatat sedekahnya. Tapi as-shadaqatu 'alal aqarib, sedekah kepada kerabat kita itu 2, sedekah dan silaturahimnya. Begitu ya itu. Hanya saja tadi luruskan niatnya, jangan sampai ada hal-hal yang mengotori kebersihan ibadah kita. Insya Allah silaturahim kita akan menjadi amalan yang luar biasa yang dicatat sebagai amalan yang makbulan insya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jangan lupa juga doakan saudara kita agar nanti kita bisa berkumpul bukan saja di saat ini bersama keluarga begitu yang sedang mudik begitu, tapi juga nanti berkumpul balik ke surga Allah bareng-bareng bersama orang-orang yang kita cintai. Terima kasih.